kameranya. Kameranya boleh dinyalain, kemudian suaranya baru mute dulu semua ya, biar jelas penjelasan baru. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema 2 subtema 3 ya. Satu pekan ini kita selesaikan dulu pembelajaran subtema 3. Kemudian insya Allah pekan besok atau minggu besok, satu mingguan kita ulangan seperti biasa ya. Ulangan mata pelajaran subtema pembelajaran tema 2 ya. Kita ulangannya tema 2 minggu depan nanti. Jadi minggu ini kita selesaikan pembelajaran subtema 3. Oke, langsung saja. Ini Bu Arum ada rangkum sedikit pembelajaran PKN dari awal pembelajaran ya. Yaitu kita belajar tentang persatuan dan perbedaan. Nah, hidup rukun. Yang pertama ya, kita akan belajar mengenai hidup rukun. Oke, kalau kameranya M. Ali Akbar boleh dinyalakan. Hidup rukun itu apa sih? Nah, hidup rukun itu adalah saling menghormati dan menyayangi. Jadi, kalau kita hidup secara ini ya, rukun, berarti kita harus menghormati dan menyayangi sesama manusia. Semuanya tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau kita sudah menghormati dan menyayangi, insya Allah hidup kita kan rukun. Kita menghormati perbedaan ya, menyayangi semua teman-teman kita, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ya, kita harus menghormati dan menyayangi. Kalau sudah menghormati dan menyayangi, insya Allah kehidupan kita pasti akan rukun, damai ya. Nah, lanjut. Hidup rukun itu di mana saja sih? Nah, hidup rukun itu harus dilakukan di mana saja, di lingkungan rumah. Ya, contohnya di lingkungan rumah seperti ini. Kegiatan hidup rukun ya. Makan bersama keluarga, makan bersama, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian belajar, ini belajar dan bermain ya, maksudnya belajar dan bermain bersama keluarga, kemudian ini bermain bersama keluarga. Jadi maksudnya ini belajar bersama keluarga. Tadi baru mau pindah bermainnya di sini. Nggak apa-apa ya, di sini belajar bersama keluarga, kemudian bermain bersama keluarga. Jadi kalau misalkan ada yang punya kakak atau ada yang punya adik, harus bermainnya bersama ya, nggak boleh rebutan, ya kan? Kemudian pekerjaan rumah jangan bundanya saja yang mengerjakan, atau jangan kakaknya saja, atau jangan ayahnya saja. Yang laki-laki misalkan ada ayahnya sedang nyuci motor, dibantuin, ya. Kalau misalkan bundanya cuci piring, yang laki-laki mau bantuin, misalkan anaknya bunda cuma laki-laki, nggak ada yang perempuan, ya dibantuin juga bundanya cuci piring ya. Jangan, itu kerjaan cewek, aku nggak mau ngerjain, nggak gitu ya. Pokoknya kita harus saling membantu, ya harus saling membantu, harus bekerja sama saat mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kemudian di mana lagi harus hidup rukun? Di lingkungan sekolah. Contohnya, nah, contoh kegiatannya atau contoh hidup rukun di sekolah itu seperti apa? Ini hormat dan patuh kepada guru, bermain bersama teman, ya tanpa membanding-bandingkan, suka menolong teman di sekolah, tidak boleh pilih-pilih ya menolongnya, belajar bersama, kemudian membersihkan sekolah bersama teman dan guru. Jadi nggak hanya ibu gurunya saja, misalkan yang mengerjakan pekerjaan sekolah atau membersihkan kelas ya, tapi anak-anak juga ikut bantu. Misalkan ada gotong royong di sekolah, anak-anak juga harus ikut bantu. Pasti ya waktu kemarin pas masuk di sekolah, baru lihat kok anak SD 06 ini rajin-rajin ya. Kalau ikut kerja gotong royong pas membersihkan sekolah itu semua turun tangan. Semuanya rajin membersihkan sekolah sama kelas ya. Nah, kemudian lagi, di mana lagi hidup rukun? Harus di lingkungan masyarakat juga hidup rukun ya. Jadi jangan di rumah sama di sekolah aja, tapi di masyarakat juga. Di masyarakat itu di mana? Ya di sekitar rumah kita, bersama tetangga, ya kan?
Nah, ini contoh-contoh kegiatannya, saling bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi, kalau misalkan nanti anak-anak ya sudah besar, boleh ikut ini poskamling ada di daerahnya. Nah, ikut poskamling, menjaga keamanan. Atau enggak, masih kecil gini bisa nggak Bu ikut menjaga keamanan dan ketertiban? Ya bisa, dengan cara tidak berkelahi dengan tetangga, ya kan? Sesama tetangga harus saling tolong-menolong, bekerja sama, menjaga kebersihan itu juga ya, termasuk hidup rukun di lingkungan masyarakat. Jadi misalkan ada gotong royong, kalian jangan di dalam rumah aja ya, bantu bundanya, misalkan antarkan tehnya, antarkan cemilannya, yang laki-lakinya bantu bapak-bapaknya juga gitu. Kemudian menjalin silaturahmi ya, sama tetangga nggak boleh cuek-cuekan. Nah, di agama juga dijelaskan kan, kalau tidak boleh cuek-cuekan sama tetangga, harus saling tolong-menolong, menjaga silaturahmi, kemudian saling menghormati perbedaan. Pasti tetangga kita ya, pasti berbeda dengan kita ya. Mungkin sukunya berbeda, kebiasaan hidupnya berbeda, agamanya berbeda, kita harus tetap saling menghormati. Nah, tidak boleh membeda-bedakan, ya kan? Nah, misalkan nih, oh, Bu Arum maunya baik sama yang sama-sama sukunya aja, sama-sama orang Jawa, nggak boleh. Oh, Bu Arum mau baiknya sama yang sama-sama Muslim saja. Wah, itu tidak boleh ya. Karena kita di Indonesia ini memiliki banyak perbedaan. Jadi harus saling menghormati dan menyayangi. Nah, hidup rukun di lingkungan rumah. Nah, ini ya contohnya tuh, membantu ayah bunda bersih-bersih rumah, kemudian makan, main bersama keluarga atau teman, adik ya. Nah, gitu. Hidup rukun tuh jadi harus di mana saja ya, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, nih, ini contohnya hidup rukun di lingkungan sekolah. Tuh, kerja bakti ya sama Pak Guru, sama Ibu Guru, sama teman-teman, harus berbagi ya, tidak boleh. Nah, ini juga tuh bersih-bersih kelas. Biasanya kalau kalian nanti masuk sekolah kan, ada piket ya, harus mengerjakan sama-sama, nggak hanya cewek-ceweknya aja atau perempuan-perempuannya aja. Yang lakinya juga punya kewajiban yang sama, membersihkan kelas. Kemudian bermain, tidak boleh pilih-pilih ya. Nah, nih, terus habis itu, nih, diskusi atau belajar bersama dengan tertib, rukun, ya, musyawarahnya bersama-sama, tidak boleh saling bertengkar. Nah, itu contohnya dari sekolah. Kemudian ini di masyarakat. Nah, di masyarakat nih ya. Ini dia lagi keliling ronda nih. Awas maling, awas maling, awas narkoba gitu. Nih, pas kamling bersama-sama bermain sama teman, nggak boleh membeda-bedakan. Misalkan nih ya, anak laki-laki yang pakai kacamata kulitnya putih, dia tetap mau nih main sama temennya yang berkulitnya berbeda sama dia, rambutnya juga berbeda. Jadi jangan kamu kulitnya hitam, aku nggak mau temenan, nggak boleh ya. Tuh nih. Lanjut. Nah, dengan kita menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi Indonesia tidak mudah terpecah belah kalau rakyatnya, masyarakatnya ya menjaga kerukunan. Nah, nih katanya Muhammad Hatta, kata Bung Hatta, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Nah ya, jadi mau negara ini seperti apa, jatuh atau bangun, itu tergantung dengan masyarakatnya sendiri, dengan bangsanya sendiri. Makin pudar atau makin hilangnya persatuan dan kepedulian, Indonesia hanya sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Maksudnya apa, Bu Arum? Ya, kalau kita sudah tidak bisa menjaga persatuan dan kepedulian kita sesama masyarakat Indonesia, Indonesia ini cuma ada tulisannya di peta aja, bukan milik kita. Jadi milik negara lain, tapi tetap namanya Indonesia,
Dan ada tetap pulaunya di peta, tapi bukan milik kita lagi. Nah, kita tidak bisa hidup damai lagi di negara kita sendiri gitu. Kita tidak bisa menikmati hidup dengan tentram di negara kita. Jadi ya, pahlawan-pahlawan sudah merebut kemerdekaan. Nah, kita ini yang hidup zaman sekarang ini yang bertugas untuk melanjutkan kemerdekaan itu ya, mempertahankan kemerdekaan itu. Salah satunya dengan hidup rukun di mana saja. Gitu. Lanjut. Manfaat membina persatuan dan kesatuan. Jadi kan tadi kalau sudah hidup rukun, pasti persatuan dan kesatuannya terjaga kan? Nah, apa sih manfaatnya membina persatuan dan kesatuan itu? Nah, manfaatnya adalah tuh terwujudnya ya, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Akan menciptakan suasana yang nyaman, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu, dapat mengatasi segala perbedaan yang ada, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar, hidup semakin nyaman, aman, damai, dan tentram. Ya, jadi kalau misalkan hidup kita nih bisa menjaga atau membina persatuan dan kesatuan, ya, pembangunan nasional negara kita ini akan berjalan lancar. Coba kalau misalkan banyak demo, terus banyak perkelahian ya, pasti negara kita akan fokusnya terpecah. Yang mau bikin Indonesia ini maju malah ngurusin yang perkelahian. Ya, misalkan antara pemuda suku ini lawan suku A, lawan suku B ya, besar-besaran gitu. Nah, pembangunan nasional akan terhenti, fokusnya akan terpecah menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Nah, lanjut. Nih, ada lagi. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Apa ya? Contohnya seperti ini. Boleh fokus ya, boleh diperhatikan. Oke, nih contohnya seperti ini. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama dengan bermusyawarah. Jadi kalau misalkan ada masalah sosial ya, perbedaan pendapat misalkan, kita harus selesaikannya dengan baik-baik ya, secara bersama-sama dengan bermusyawarah, tidak langsung pukul saja. Oh, dia beda sama kita hajar aja, beda biar sama gitu. Enggak ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian bergaul dengan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Menerapkan gotong royong dalam segala aspek. Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat bergaul antar suku bangsa. Nah, misalkan kalian nih berarti nggak boleh ya Bu kita ngomong bahasa daerah? Boleh, boleh kita ngomong bahasa daerah kalau kita yang kita ajak bicara juga sesama daerah yang sama atau sesama suku yang sama. Ya, misalkan Yawa dengan Cynthia sama-sama orang Medan misalkan ya. Ngomongnya bahasa Medan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan Yawa Medan, Cynthia-nya Jawa, terus Yawanya ngomong Medan, Cynthia-nya nggak paham, jadi bingung sendiri ya kan, bagaimana kerukunan persatuannya terjaga. Jadi kalau misalkan antar suku yang berbeda, kita boleh menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa sih bahasa Indonesia itu dibilangnya ya bahasa persatuan? Ya karena itu, kita ini banyak suku-sukunya, banyak bahasa. Indonesia ini beribu-ribu bahasa ya. Kita satukan biar sama-sama paham, kita pakai bahasa Indonesia. Oleh karena itu bahasa Indonesia ini disebut bahasa persatuan. Ya kan ya, kalau misalkan Bu Arum ngomong bahasa Jawa sama orang Bugis, ya mana paham orang Bugisnya ngomong bahasa Bugis juga. Ya bingung Bu Arum, nggak paham ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita saat bergaul antar suku. Nah, nih, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa sih arti pepatah tersebut? Nah, kemarin sudah ya ada soalnya dan kebanyakan udah paham. Memiliki arti apabila kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Sedangkan
Jika kita bercerai-berai atau berpisah, maka kita akan lemah. Coba kalian ya contoh sama lidi. Nah, lidi itu kalau satu mudah kan dipotek, dipatahkan mudah. Coba kalau lidinya banyak, terus digenggam gitu ya, diikat satu, terus dipatahkan, dipotek, pasti akan lebih sulit patahnya. Sama seperti kita. Nah, kalau nggak percaya, coba nanti sapu lidinya Bunda ya, dicoba. Tapi siap-siap menerima konsekuensinya diomelin Bunda, ngapain? Ya, sapu lidi dipotek-potek gitu. Mau membuktikan bahwa itu ya, kuat kita kalau bersatu. Nah, nih. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Nah, itu contohnya ya. Sebagai pelajar, persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan yang panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi kita ini harus mencontoh para pahlawan ya yang bersatu. Kalau bersatu tuh kita akan lebih mudah menggapai keinginan kita. Gitu. Nah, sekian pembahasan persatuan dalam perbedaan ya, pembelajaran PKN. Tema ini sudah selesai. Jadi pekan depan, insya Allah kita akan ulangan harian ya, ulangan hariannya. Nanti Bu Arum akan tentukan apakah kita pakai Google Form lagi atau online video call satu-satu. Nanti dia akan diumumkan lagi, oke? Dan ini tugas kalian. Coba dibuka buku tema 2-nya halaman 122 sampai 123. Barum akan jelaskan. Sudah dibuka? Bentar Bu, belum. Oke, Barum tunggu. Ya, Bu. Belum. Udah Bu. Udah ya. Kayak hari itu lagi kan, Bu? Kesejahteraan umum. Buat mapping nggak Bu? Mapping lagi. Oke, nah ini kan. Kepencet. Ini ada bacaan yang judulnya Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum di halaman 122 ya. Bacaannya itu sampai di 123. Nah, tugas kalian itu ini buat mind mapping lagi ya. Membuat kalimat pertanyaan dan kalimat jawabannya. Di buku gambar ya. Buku gambar. Atau gini aja deh. Kalian tetap aja deh di buku gambar biar kalian paham ya. Kenapa? Buku tema kah? Iya, buku tema 2. Nah, kerjakannya seperti yang kemarin lagi, mind mapping lagi, membuat persatuan dan kesatuan. Ya kan? Blur ya. Coba. Sudah ada kan bukunya semuanya ini? Ya. Jadi tugasnya sama seperti kemarin ya. Tentang judulnya ditulis, kemudian kalimat pertanyaannya ditulis. Jadi jangan hanya ditulis mengapa, terus habis itu jawabannya langsung karena. Nggak ada kalimat pertanyaannya. Jadi harus tetap ditulis kalimat pertanyaannya ya. Kemudian jawabannya di bawahnya. Nah, jadi
dari bacaan itu kalian buat kalimat tanya mengenai apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, plus jawabannya. Kayak gitu ya. Paham? Insya Allah paham. Allah paham. Nah, sekarang kita lanjut PKLH ya. Loh, udah masuk ya, Bu? Belum 40 menit. Ini baru berapa menit ya? 20 menit. Baru 20 menit. Ya, sekitar 20 menit lagi kita sempat menjelaskan PKLH. Oke? Iya. Oke, kita sebentar baru buka dulu materinya. Iya, jangan tutup. Oke. Nah. Iya. Lihat ya. Lihatin, Bu. Bentar. Ini kalau kalian mau sambil lihat buku, ini pembelajarannya itu ada di halaman ada di halaman 29. Kita mulai dari pembelajaran halaman 29 ya sampai 31. Oke, bismillah, kita mulai pembelajaran PKLH-nya, lanjut. Nanti kalau ada yang ditanyakan tentang PKN dan PKLH, boleh ditanyakan setelah materi ini. Oke, kita akan belajar mengenai tekstur tanah. Ya, tekstur tanah itu apa? Nah, ya, tekstur tanah itu tekstur tanah adalah perbandingan relatif. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif tiga golongan besar partikel tanah dalam suatu massa tanah, yaitu partikel pasir, debu, dan liat. Jadi tekstur itu apa ya? Kalau kita bentuk, nah ini teksturnya lembut nih, teksturnya kasar, kan? Kayak gitu ya. Kalau kita bentuk, kalau kita sentuh benda, ya, kan ada teksturnya itu ya, rasa teksturnya yang kita rasakan di kulit. Nah, itulah tekstur tanah itu ada tiga, ya, ada partikel-partikelnya, ada pasir, debu, dan liat. Tahu ya liat itu ya? Liat itu kayak tanah liat itu. Nah, kemudian Kasar halus struktur tanah dalam suatu. Nah, nih apabila tanah halus, maka tanah tersebut sangat sulit meluluskan air atau dilewati air ya. Kalau halus, semakin halus tanahnya, semakin sulit meluluskan air. Dan apabila tekstur tanah tersebut kasar, akan mudah meluluskan air. Jadi coba bedakan tanah liat. Pernah nggak megang tanah liat? Pernah ya? Tanah liat itu kan halus banget. Bandingkan sama tanah pasir di pantai. Ayo Andi Rehan, boleh fokus. Ya. Kalau tanah pasir di pantai itu kan kasar ya. Dia lebih mudah air lewat. Ya, lebih mudah meluluskan air. Jadi kalau misalkan kita siram air tuh airnya gampang jatuh. Nah, coba kalau tanah liat kita tuangkan air di atasnya, tuh airnya akan lebih sulit keluarnya atau lebih sulit meluluskannya. Nah, ini jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan itu apa saja? Nah, ada tanah aluvial, tanah potsolik, merah kuning ya, tanah pasir. Nah, itu ada di halaman 30 sampai 31. Kalian kalau mau baca lagi boleh dibaca-baca lagi ya. Kita akan jelaskan satu-satu, jelaskan sedikit. Satu-satu ya. Tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini apa? Terdiri dari materi pasir, lempung, dan lumpur. Ya, ada di buku juga. Yang sudah baca pasti tahu. Ini contoh gambarnya. Nah, ini namanya tanah aluvial. Terdiri dari material pasir, lempung, dan lumpur. Nah, tanah aluvial ini terdapat di kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara,
ya, yang di bagian Pilo-Pilo sana, dan Kelurahan Gunung Binjai, Balikpapan Timur. Nah, selain di Kalimantan, ada juga di Papua, Jawa, dan Sumatera. Jadi tanah aluvial ini ada juga di Papua, Jawa, dan Sumatera. Ya. Kemudian tanah ini nih menempati kira-kira seluas 5% dari wilayah Kota Balikpapan. Nah, tanah ini cocok ditanami apa saja, Bu Arum? Boleh cocok ditanami oleh tumbuhan seperti kelapa, padi, dan tebu. Nah, gitu ya. Jadi mungkin tidak semua tanaman cocok di tanah ini, tetapi beberapa yang Bu Arum sebutkan ini cocok ditanam di tanah aluvial atau bisa hidup di tanah aluvial. Ya, seperti ini ya. Nih, teksturnya seperti ini, terdiri dari material pasir, lempung, dan lumpur. Gitu. Kemudian tanah apa lagi? Ada tanah potsolik atau tanah potsolik merah kuning ya. Nih, tanah ini umumnya berwarna kekuningan dan kemerahan. Warna tanah potsolik mengindikasikan kesuburan yang relatif rendah. Warna kuning dan merah disebabkan oleh besi dan aluminium yang teroksidasi. Nah, makanya dia warnanya merah kekuning-kuningan ya. Nih, contohnya nih. Tuh, jadi orange-orange gitu ya, jingga. Tanah ini hampir tersebar. Aduh, baru salah ngetik nih. Maklum ya, malam-malam ngetiknya. Ngantuk, maaf. Tanah ini hampir tersebar di seluruh wilayah Balikpapan. Ya, jadi banyak ya di wilayah Balikpapan itu ada 80% di kota Balikpapan ya. Kemudian tanaman yang cocok dibudidayakan pada tanah ini ada bawang merah, rosella, dan bambu. Mungkin anak-anak bingung ya, rosella itu yang mana? Nah, ini contoh rosella, tanaman rosella. Warnanya merah. Mungkin di buku nggak ada ya contoh tanaman rosella seperti apa. Nah, ini tanaman rosellanya. Lanjut. Tanah, oh sorry, harusnya ini tanah pasir ya. Bentar, baru benerin. Ini tanah pasir. Oke. Nah, tanah pasir. Tanah pasir ini terdiri dari kuarsa lempung serta serpihan. Serpihan apa itu? Serpihan material, serpihan debu ya. Tahu nggak lagu serpihan debu? Material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Nah, jadi kan terpecah-pecah ya menjadi serpihan banyak banget gitu. Nah, ini contohnya tanah pasir. Tuh, tanah pasir ini terdiri di mana aja di Balikpapan? Ya, di sepanjang Kelurahan Pelandasan, Karangjoang, Pinggan, Manggar, Lamaru, Teritip. Bisa menyimpulkan nggak tanah pasir ini adanya di mana? Di dekat-dekat mana? Dekat-dekat pantai ya. Nih, Pelandasan ada pantainya. Karangjoang, Sepinggan. Sepinggan ada pantainya kan kita ya? Manggar, Lamaru, Teritip. Nah, jadi tanah itu, ya wah ngapain nak? Ya Allah bikin apa? Baru melihat loh, baru ini menjelaskan sambil ngeklik semua wajahnya anak-anak. Oh, kenapa ya Allah bikin TikTok? Aduh, ya Allah. Ayo fokus. Nah, ini ya, tanaman yang cocok dibudidayakan pada tanah berjenis pasir ini yaitu nih, ada bawang dan sayur-sayuran. Tapi bawang itu juga mungkin tidak semuanya ya. Nah, jadi hanya beberapa yang cocok gitu. Nah, ini adalah tugasnya. Tugasnya. Kaget aku, Bu. Kaget? Kenapa kaget? Ini apa ya? Hewan apa ya?
Monkey. Monyet? Apa Orang sih? hutan. Orang hutan. Orang hutan? Orangutan. Monyet atau orang hutan? Orangutan. Atau gorila? Sapi. Kalau Kalimantan itu banyak banget ya orang hutannya ya, tapi sekarang kasihan banget karena hutan-hutan yang mulai dibakar, itu orang hutannya tuh jadi harus dilindungin banget gitu. Jadi orang hutan itu termasuk hewan yang dilindungi. Nah, hewan yang dilindungi, nggak boleh diburu, tidak boleh dibunuh ya, harus dilindungi. Nah, tugasnya halaman 36 sampai 37, tulis saja langsung jawabannya. Misalkan jawabannya A, ya misalkan nih nomor, coba dibaca halaman 36. 36. Ah, 35. nomor 36 sampai 37 saja. Kalau mau ngerjakan 35 ya nggak apa-apa, silakan dikerjakan. Ada nggak tugas? Misalkan nomor 1. Yang ini Kak Bu, apa yang kamu Iya. pelajari hari ini? Lain 36. Nih, Iya. gambar di samping menunjukkan jenis tanah apa itu? Pasir. Iya, tanah pasir. Berarti jawabannya langsung aja nomor 1 A dalam kurung pasir. Kayak gitu ya. Ini langsung Langsung jawaban